Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Permana dari SMK Pasimpres Kota Sukabumi. Saya mengikuti seri Semangat Guru kedua, kompetensi non teknis. Pada topik ini, saya ingin sedikit bercerita, Bapak Ibu, terkait topiknya kreativitas dan inovasi. Pengalaman saya setelah mendapatkan beberapa materi begitu dari pembicara terkait kreativitas begitu Bapak Ibu, yang mana kita diajarkan bahwa bisa meneruskan muncul-muncul ide atau yang orisinal orisinal ini adalah yang sifatnya sehari-hari gitu, yang berbagai situasi sehingga kita dapat memberikan manfaat yang 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 dirasa kegiatannya yang sering kita lakukan begitu, tidak kemudian kondisional begitu. Jadi kemampuan kreativitas ini adalah hal yang terus-menerus memunculkan ide-ide yang orisinal begitu, dan juga yang sifatnya sehari-hari, berbagi situasi sehingga dapat memberikan manfaat bagi diri ataupun juga maupun di sekitar begitu. Dan juga saya belajar dalam kreativitas atau inovasi ini bagaimana kita memilih atau memilah, ya, ditunjukkan mispersepsi begitu tentang bagaimana membangun kebiasaan kreatif, misalkan eh, atau yang dirasa misalkan kegiatannya pernah atau terbiasa begitu, ya, kritik belum tentu mendukung ide, keberkembangan ide begitu, terus memuji ide juga belum tentu mendukung pengembangan ide tersebut begitu. Dan juga terakhir, kreativitas bisa dalam bentuk pemikiran begitu, bukan hanya seni begitu. Jadi luas banget kreativitas di sini, tidak hanya kaitannya dengan fokus kepada seni atau begitu bentuknya, tapi juga pemikiran begitu, yang pada akhirnya praktik membangun kebiasaan kreatif ini Bapak Ibu, untuk kita sebagai guru salah satu contoh yaitu ada 4 elemen yang kemudian bisa kita terapkan. Yang pertama adalah contoh kecil di kelas itu atau di sekolah adalah bagaimana kita menggabungkan misalkan benda dengan yang tidak biasa begitu, misalkan hewan, kucing dengan jenis bentuk apa begitu. Nah, itu gambar yang digabungkan sehingga terbuka terhadap ide begitu. Terus yang kedua adalah kegunaan benda yang tidak berguna begitu. Contohnya misalkan kita bayangkan salah satu benda yang tidak berguna, tapi kita harus bayangkan dan fungsikan begitu supaya bermanfaat. Yang ketiga adalah menempelkan sifatnya kebiasaan baru dengan kebiasaan lama supaya rutinitas atau memilih rutinitas yang cukup luang untuk latihan kreatif gitu. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu membuat kalimat yang membangun untuk anak-anak, yaitu tulis dan lalu pilih kalimat yang sifatnya pujian yang membangun sehingga menjadi efektif. Praktik ini pertama latihan menerima ide dan tidak mudah mengkritik. Yang kedua adalah mengarah kepada tujuan atau menyelesaikan masalah. Yang terakhir adalah ketiga, menempelkan kebiasaan lama, ya. Jadi jadi akan terbiasa gitu berpikir kreatif itu yang disesuaikan dengan kreativitas sehari-hari. Dan untuk murid juga mungkin ada tipsnya. Dengan lembar kerja ini saya sangat dibantu. Pertama mungkin kita harus pilih waktu yang tepat latihan untuk murid begitu, untuk latihan kreatif dengan murid. Kedua, modifikasi tadi kebiasaan 4 elemen tadi, yang kemudian untuk melatih kreativitas murid. Yang terakhir adalah berikan kalimat-kalimat yang membangun pada murid sehingga hasil latihan misalkan pada murid ini, yang sehingga anak-anak kita bisa menjadi lebih kreatif dan bisa berpikir kreatif dan inovasi seperti itu, dan akhirnya menjadi efektif karena apa? Satu, membangun kebiasaan baru pada murid. Kedua adalah menyesuaikan kondisi emosi anak. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih banyak. Semoga terus menginspirasi. Seri Semangat Guru. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.